Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba melakukan pengujian soal UKK TKJ paket 2 ya, dari sisi klien ya. Jadi yang pertama pastikan PC Anda, Windows Anda itu connect internet ya. Kita coba ping ke internet ya. Contoh ping 8844 atau ping ke domain yang ada di internet ya. Contoh mikrotik.com. Replay. Beres. Ciri yang kedua, pengecekan yang kedua, kita lihat di soal. Di soal itu untuk PC itu nyambung ke VLAN server ya. Ini loh, PC Anda itu nyambung ke VLAN server. PC ini nyambung ke port yang 456. Itu 456 itu anggotanya VLAN server. Bentar ya, saya tampilkan dulu. 456 itu VLAN server. PC Anda semuanya ini nyambung ke VLAN server. VLAN server itu IP-nya 172.17 nomor rak titik 1. Kita lihat di sini IP-nya harus sesuai ya. Kita cek dari command prompt. IP config. Kita lihat IP-nya udah sesuai ya, 172.17. Beres, berarti ini benar. Langkah berikutnya, kita cek lagi sesuai dengan permintaan soal. Pastikan router dan PC ACC telah terkoneksi. Routernya kita lihat sekarang. Masuk ke Winbox. Klik MAC-nya admin, passwordnya 123 ya. Sesuai dengan permintaan soal, klik connect atau enter. Pastikan routernya connect internet. Kalau kliennya connect internet, pasti routernya connect internet. Ya, kita coba ping new terminal, ping huruf kecil ya, ping google.com, connect, ping mikrotik.com, connect ya, beres. Langkah berikutnya, pastikan IP address yang dikonfigurasi atau dan diterima oleh tiap interface sudah sesuai. Ini sudah sesuai ya. Ether 1, VLAN 10, VLAN 20 sudah sesuai ya. Ini IP-nya. IP address, ini IP-nya, Pak. Ini IP-nya VLAN server, ini IP-nya PPOE, ini IP-nya Ether 1. PPO-nya kalau berhasil muncul di sini, Pak. Berarti ini PPO-nya udah berhasil. IP ini akan hilang kalau ininya mati alatnya. Misalkan alatnya ini di rumah sana lampu mati misalkan. Ini misalkan saya cabut, misalkan ketarik. Maka tunggu beberapa detik atau menit, ini otomatis hilang, gitu ya. Kita tunggu sebentar. Sambil nunggu ini kita buka soal lagi. Pastikan semua koneksi VLAN ID 10 itu miliknya PPPoE, VLAN ID 20 miliknya server bisa terkoneksi ke internet ya. Ini sudah bisa koneksi internet ya. Terus yang dicoba di situ habis ini kita lihat bentar. Nah, hilang kan di sini kan? Hilang. Terus Anda lihat di sini. Di interface hilang. Terus Anda lihat lagi di PPPP active connection juga hilang. Terus dilala di rumahnya klien listriknya nyala lagi gitu ya. Atau kabelnya sama orangnya tancapin lagi. Kita tunggu sebentar, dia proses. Alat ini ketika habis Anda setting dia otomatis auto dial ya. Berarti ketika listrik nyala atau ketika ditancapin kabelnya dia otomatis request lagi IP-nya, koneksinya gitu. Kalau instalasinya benar, otomatis di sini nanti muncul gitu ya. Oke, ini saya lanjutkan lagi, ini udah berhasil PPO-nya. Kalau kita lihat di PPP Active Connection sudah muncul. Kalau kita lihat di interface di sini sudah muncul juga. PPPoE min nama usernya siapa gitu, Pak. Terus berikutnya kita lihat lagi di sini. Pastikan fungsi PPW server VLAN ini bekerja, ini sudah bekerja gitu ya. Pastikan bandwidth, sekarang bandwidth kita lihat di soal. Bandwidthnya itu ada 3 kriteria ya. Ada standar itu 3:3, premium sekian, platinum 10 ya. Kita coba misalkan sekarang kita lihat PC saya ini nyambung ke VLAN server. VLAN servernya itu kan nggak ada pembagian bandwidth VLAN servernya.
Yang ada pembagian bandwidth itu kalau di soal ini untuk PPPoE ya. Kalau untuk VLAN servernya nggak ada. Berarti laptop saya ini, PC saya ini kan nyambung ke VLAN server. Maka ketika ini Anda dimintai untuk speed test, misalkan ya ini pakai Chrome, sini teknologi networking, test bandwidth pakai fast.com misalkan sini. Kalau ini lama pakai situs yang lain ya, misalkan ini lama tadi ya. Mungkin situsnya gangguan mungkin. Saya pakai speed test Okla aja lah. Berarti situs untuk mencoba speed bandwidth itu speed test ya namanya. Itu macam-macam, nggak hanya fast.com ya. Ini saya pakai speedtest.net. Kita klik, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik go, kita lihat kecepatannya berapa. Nah, sekian ya. Kalau untuk VLAN server itu nggak ada batasan bandwidth, Kalau untuk PPoE itu ada batasan bandwidth ya. Sekarang kita coba ke PPoE ya. Berarti kabel saya ini saya lepas, saya pindah ke WiFi router. Gitu ya. Ini saya tutup dulu. Sekarang kabelnya saya lepas ini. Anda kalau melepas atau merubah kabel jangan sampai nyenggol yang lain, usahakan tetap nyala yang lain. Ini saya rubah ke sini, ke yang ini. Ini kan dari klien nanti. Media converter Anda ini jangan sampai mati, LED-nya harus nyala semua seperti ini. Kalau FO Anda gangguan atau nancipinnya kurang pas, maka di sini nanti lampu LED-nya akan mati. Kalau ini mati, maka internetnya nggak bisa sampai. Soalnya sumber internetnya kan dari sini. Oke, ini sudah PPoE. Sekarang kita lihat di Mikrotik gitu ya. Saya coba login dulu, cancel. Kalau sudah nyambung ke situ, otomatis ini Anda refresh nggak muncul, Pak. Ya, gimana caranya? Kita sudah di posisi rumahnya klien. Ini kan posisinya, anggap aja ya, ini posisinya sudah ada di rumahnya klien Anda, rumah orang lain. Tapi Anda ingin buka situs settingannya Mikrotik di rumah orang lain, tapi Anda ingin buka settingannya Mikrotik. Caranya gimana? Caranya pastikan alat ini sudah hijau seperti ini tadi, konek internet kan ini. Terus Anda ping IP-nya VLAN PPoE sampean. IP-nya adalah ping spasi 172.16 PPoE ya. Titik nomor rak titik 1. Iya. Enter, replay kan. Kalau sudah replay, meskipun di sini nggak tampil, ini nggak tampilnya bukan karena firewall, bukan karena apa, line card virtualbox, bukan, tapi karena memang kalau sudah di sisi klien nggak bisa, sisi rumahnya user kita loh ya nggak bisa. Terus gimana bukanya? Dari sini. Ini MAC-nya diketik IP Anda, IP-nya VLAN server, IP-nya VLAN PPoE ya, 172 titik IP-nya VLAN PPoE 16 titik nomor rak titik 1, nggak usah slash. Kalau sudah enter atau klik connect. Ini jadi benar, harus bisa buka. Berarti kalau saya cek misalkan, udah selesai Mas PPoE-nya, sudah. Coba Mas kabelnya dipindah ke alat ini. Coba buka Mikrotiknya. Harus bisa buka seperti ini. Terus kita lihat di sini, di PPPP, point to point protokol, masuk ke tab secret. SteamStar itu ternyata dia berlangganan dengan profil Platinum. Platinum itu kecepatannya, kalau kita lihat di sini, di profil, itu 10 Mbps. Bukan sampai, ini balik, nggak boleh lebih dari 10, misalkan 20, 30 nggak boleh. Kita coba sekarang masuk lagi ke sini, kita masuk ke teknologi networking test bandwidth. Saya menggunakan situs speed test punyanya Okla. Klik, kita tunggu sebentar, kita klik go. Kalau benar hasilnya itu harus mendekati ya, kalau pas kemungkinan kecil ya, mendekati 10 ya, 9, atau 8, gitu Pak. Nah ini udah benar ya. Sama, upload downloadnya sama. Ini kan yang platinum, yang tertinggi di sini. Ini tuh nyambung ke sini nanti, ke QWW ini nyambung. Anda lihat di sini nyambung. Otomatis tampil ini nanti. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat ini kalau udah hijau udah selesai. Kita lihat lagi di mode samaran tadi ini. Nah, sekarang hitung uploadnya, ini sudah selesai. Nah, ini kan 9:9. Ini kan sudah mendekati 10, udah benar ini ya. Soalnya ini broadband. Terus misalkan
disuruh ganti Anda sama pengujinya, Mas, silakan Mas, ini kan bentar ya, ini kan 10 ya, Anda lihat di QWW ini ya, Q secret, ini kan platinum ya, orangnya ternyata lagi nggak punya uang, Mas, tak ganti Mas, aja platinum Mas, kelarangan Mas, sekarang saya nggak punya dana Mas, tak dono ya Mas, sing rodok murah Mas, ono sing rodok murah, sing iki ya, sing 7 mega atau sing 3, sing paling murah Mas, yang 3 mega, berarti profilnya yang standar, tinggal Anda double klik ini Mas, pilih yang standar. Ini yang saya demokan hasilnya ya. Settingannya ya di video saya tadi yang 2 jam itu ya. Ini diklik standar. Oke. Di video saya yang 2 jam itu saya nyeting pas jelaskan loh ya. Berarti kalau misalkan Anda mulai jam 7, anggap aja sampai instalasi kabel strike. Anda kan hanya instalasi kabel strike. Alatnya sendiri di situ nanti. Tang krimpingnya itu bukan gantian, bukan, nanti disediakan sejumlah siswa. Berarti tang krimpingnya ada 10. Pengupas kabelnya ada 10 gitu, berarti jen-jen, bukan tentenan, bukan. Terus Anda kalau nyoba kabel itu jangan ini loh maksud saya itu. Jangan tergantung sama line tester. Saran saya cuman coba langsung do switch, cuman coba situ cek do switch itu langsung router cek muru Pak karo ini bener. Misalkan line testernya cuma 2 misalkan. Atau balik nyoba Pak kok nomor pitu mesti mati saya. Saran saya jangan di line tester. Kalau saya lebih condong ke alatnya langsung, habis crimping, cekrik, warnanya kembar, putih oranye, putih biru hijau dan seterusnya itu. Cek, mendelok konektoris bener, habis notok kabel, cepno nduk switch, klek situ meneh nang router. Klek murup enggak LED-nya? Murup Pak, karo-karone Pak, bener wis. Tapi nek mati wis purane. Salah satu ujung mesti masalah itu. Mbok sing kene, mbok sing kene. Berarti biasanya arek-arek lapo Mas, bentar Pak, nunggu line tester gantian Pak. Enggak usah nunggu line tester langsung gitu Pak. Saran, kalau Anda nunggu line tester ya terserah sampean. Soalnya dari terbiasa line tester mulai. Enggak, pakai alat ini aja bisa kok. Lah, settingannya tadi kan 2 jam. Kalau Anda misalkan mulai jam 7 ya, ngerimping. Anggap aja ngerimping sak jam wis. Ya, jam 7. Anggap aja ngerimping 2 jam wis sampean. Wis 2 jam wis. Berarti jam itu tambah 2 jam, jam 09. Nyetinge 2 jam, jam 09, 10, jam 11 wis. Jam 12 mari, Pak. Mulai wisan. Nek lancar. Ya. Tak dengan lancar kabel lah ya. Sampai pesan saya supaya lancar Anda harus sering-sering latihan. Ya, sering-sering latihan. Ojo sekali latihan berhasil wis puas, jangan situ, Pak. Latihan meneh itu, Pak. Oke ya, ini saya pilih standar, Pak. Kalau standar otomatis kan bandwidth-nya berkurang, Pak. Iya, kan sesuai dengan permintaan sampean. Katanya dananya berkurang. Klik apply, oke. Terus Pak nyobanya gimana, Pak? Nyobanya gini, Mas. Ini Anda lepas dulu. Ya, ini kan connect nih. Ini Anda lepas dulu alatnya ini. Ini Anda di posisi rumahnya pelanggan sampean. Ini Anda lepas dulu. Dilepas dulu gini. Mas. Internetnya maksud saya. Internetnya dilepas dulu. Gini. Tunggu sampai, maaf jangan sampai kesenggol. Nah, ini kesenggol, ini contoh. Ini kesenggol. Tunggu sampai hilang ini. Nah, ini kan hilang kan, nutup kan, baru pasang lagi, Pak. Kawan, ini gini kan lap gini. Kawan, kayak yang warna biru. Jangan sampai mati nih alat ini. Tunggu di situ LED-nya sampai berubah menjadi warna hijau. Ini masih warna oranye, Mas. Dia masih request lah, masih identifying. Orange ini udah orange tapi berhenti dia minta IP dulu sebentar. Kita cancel dulu ya sebentar. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat di sini udah berubah. Otomatis ini menyesuaikan ini, Pak. Termasuk ini kabelnya atau alatnya kalau mati atau kabelnya sampai cabut, ini hilang otomatis ini. Yang di Q. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Apa, Mas? Hah? Jajan aja. Jadi nanti tablik no nanti, nggih. Sik abi kerja dulu. Oke, ini otomatis ya. Berarti kalau alatnya mati atau kabelnya ketarik, ini hilang otomatis gitu ya. Ini udah beres ya. PP-nya udah beres. Terus berikutnya, ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada ya. Terus apa lagi ya? Ini udah beres.
Oh iya, saya lupa. Contoh tadi pagi itu ada kejadian seperti ini. Ini alatnya kalau misalkan mati separuh gini mas. Ini kan connect internet ya, misalkan gini. Ini saya masih nyambung di rumahnya klien ini. Ping 8844 lah, 8844 mint. Ini kan connect. Dilala teman sampean lewat si amit-amit gitu ya. Terus ininya kesenggol, kabelnya kesenggol. Nanti kalau kesenggol, contoh ya, tak sengaja senggol, tak matikan. Nah ini kan mati nih. Bentar ya. Sengaja tak rusak. Ini mati nih, Pak. Kabelnya nancep tapi mati nih, Pak. Soalnya ini gampangnya cara Jawa ini dol. Ya. Ini mati, Pak. Ya. Maka hasilnya seperti ini. Hati-hati ada bisikan-bisikan yang menghasut, contoh, suwen diseten ae, pada nono meneh, jangan sampai. Sampean merugi sampean ya. Ketika Anda keluar, dulu ada kejadian ada siswa yang keluar, tanya temennya, "Weh, kok gak kena ya? Mau tiba-tiba gak kena ya?" Kalau tiba-tiba gak kena, awalnya kena, terus tiba-tiba gak kena, itu menurut saya kemungkinan kabelnya ono sing kesenggol mungkin. Nek tiba-tiba gak kena lo ya. Tapi nek dari awal gak kena bukan kabelnya, Pak, mungkin. Ini kan bisa kan loh. Kok gak kena saya ya? Sampean curiganya, sampean cek jalurnya. Oh iya, ini kabelnya ya. Ini kan mati nih. Sini sore kurang rapet. Umurup. Toko kini nih bukan iki ini salah nancepin, iki gak salah, Pak. Iki ini sih salah. Connect, Pak. Hati-hati sampean, maksud saya sampean jangan mudah sowen baleni meneh wis, sowen tak riset wis baleni meneh, jangan mudah itu. Nah, hal seperti ini taunya ya sharing seperti ini atau dari pengalaman sampean. Kalau nggak pernah latihan sendiri, garap norek, penting itu nilai gitu ya. Ya tetap nggak bisa, Pak. Makanya tujuannya kenapa sih Pak? Tugas saya itu nggak boleh garap norek, tujuannya Anda merasakan sendiri, tahu pengalaman gitu tujuannya. Soalnya pengalaman itu kalau nggak nyoba sendiri nggak mantep namanya gitu, Pak. Wis beres ya. PPO udah beres, terus apa lagi nih? Oke, sekarang nyoba PPO lagi gini, seperti ini nyobanya. Kadang-kadang pengujinya nyobanya seperti ini. Awet kesenggol, Pak. Siap. Waduh, iki gak kesenggol, iki kesenggol waduh ae, Pak. Pasti kan normal ya. Orang mana nyobain ini? Ini kabelnya ini dari komputer Anda tancapin ke VLAN server 456. Pastikan yang lain murup. Terus di sini pastikan nggak silang, Pak. Terus klik kanan refresh, pastikan muncul network gitu, Pak. Sebentar ya. Nah, network ini, klik kanan status, pastikan di sini internet, terus IP-nya ya VLAN server 172.17. Terus pengujinya bilang gini, si Mas coba Mas, sampean pindah Mas kabelnya Mas. Kabel sampean nyambung ke mana? Ini Pak nyambung ke port switch yang VLAN server Pak. Oke. Sampean buka Mas, settingan iki Mas. Perhatikan, hati-hati Anda dijebak. Sampean buka Mas, settingan iki Mas. Anda ketika sudah masuk ke VLAN server, meskipun kabel Anda ini nggak nyambung sini, Anda tetap harus bisa buka ini. Makanya di sini Anda aktifkan settingan remote management, web remote management di sini. Sudah ada di video yang 2 jam tadi di sini. Kita buktikan. Ini tadi kan saya bilang ini hasilnya kalau udah selesai. Berarti cara yang pertama, pastikan Anda buka Winbox, terus di sini sudah dikenali Pak alat ini loh Pak. Anda butuh IP-nya soalnya Mas Ganteng. IP-nya ini Anda double klik, Anda copy. Kalau Anda malas ngetik loh ya. Ini, klik kanan, copy. Terus pastikan di ping bisa Pak. New terminal, ping, paste. Enter. Pastikan replay ya, replay. Kalau di routernya. Selain di routernya, pastikan di command prompt-nya replay Pak. Ctrl C, CLS, ping, paste. Klik kanan. Klik kanan itu sama dengan paste kalau di command prompt. Enter. Jangan sampai nggak replay. Kalau nggak replay, tanda di sini ojo Pak, saya sudah selesai. Jangan gitu Pak. Kalau waktunya masih ada. Masih ada. Sampai kan 3x3 masih lama. 3x3 itu mulai sebentar ya. Tampilkan. LSP, UKK, jadwal UKK. Ini link ini tak kasihkan ke Ratnet. Berarti ini sudah muncul nama pengujinya siapa. Contoh, hari Senin tanggal 19 itu Pak Imron duluan. Nanti di sini muncul namanya siapa, kita lihat aja lah. Nah, ini hari Senin, belum ada namanya, belum ada yang isi. Pak Safril. 2x3, 3x3.
Ratnet ini belum ada. Terus Pak Safril. Terus Ratnet ini belum ada. Pak Anang gitu ya. Ini paketnya ya. Nanti saya rekap lagi lah ya. Maksimal sampai jam 3:30 ya, maksimal. Lebih dari itu Anda dianggap nggak lulus ya. Nanti harus mengikuti uji ulang. Harapan saya ya sekali ujian harus maring Pak ya, harapan saya. Oke. Nah, sekarang kita coba akses ya. Kita coba akses. Berarti kalau udah bisa di ping, udah muncul seperti ini, terus sekarang Anda buka web browser. Di sini Anda ketik ya. IP-nya diketik seperti ini Mas, terus kasih slash Mas, terus Anda enter. Kalau benar nanti di sini muncul halaman loginnya ini. Kalau benar, ini posisi kabel saya di sini loh, bukan di sini loh. Tapi di sini disetting dulu, nggak ujuk-ujuk bisa Pak, disetting dulu Mas. Terus IP-nya, passwordnya adalah Steamstar 123 yang ini loh Mas. Di soal tadi tak revisi nih soalnya. Yang PPOE Pak, PPOE yang ini, PPOE ini. Untuk password loginnya itu Steamstar 123. Ini paket berapa nih? Paket 2 ya. Yang PPOE. Ini saya tambahi ya, mohon maaf. Password login ya. Steamstar 123. Ini tak buat nggak usah tebel, warnanya hitam. Udah ya, save. Berarti loginnya ini ya, paket 2. Wah, ini kesenggol ya, sebentar ya, ini hard disk saya kesenggol. Bentar. Oke, ini saya save. Udah. Berarti nanti loginnya seperti ini. Perhatikan login. Steamstar S-nya aja yang besar. Steamstar 123 enter. Steamstar. Udah ya, ini ya Steamstar 123. Nyetingnya di mana Pak yang ini Pak? Nyetingnya ada di sini loh Mas. Masuk ke security ya. Anda masuk ke advanced security. Ini Anda hilangkan. Forbid ping ini Anda hilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda masuk ke remote management. Ini Anda aktifkan, Anda isi ini, Pak. Anda isi 255, 255, 255, 255 gitu, Pak. Cuman itu aja, supaya bisa di remote. IP-nya yang ini harus bisa di ping ya, IP ini tuh. Nah, supaya bisa di ping, yang ini tadi, advanced security, ini Anda hilangkan checklistnya itu loh. Kalau Anda checklist, aslinya di checklist soalnya. Kalau Anda checklist, ya nggak bisa di ping, Pak. Nggak bisa diakses nanti, Pak. Gitu. Cuman gitu aja. Operation modenya tetap ya wireless router. Wirelessnya namanya ini, iya kan? Gitu. Ini channelnya. Ada kok di video yang 2 jam tadi ada. Nanti saya upload ya. Security-nya dimatikan, disable, gitu Pak. Udah ya. Terus berikutnya, apalagi yang belum ya? Oh iya, nyoba webnya ya. Ini topologinya. Firewall ya. Lah, firewall itu saran saya nyobanya pakai Mozilla Firefox ya. Pakai yang mode samaran. Contoh, saya buka di sini yang mikrotik.com. Oke ya, ini mikrotik.com. Saya coba lagi misalkan detik.com. Udah ya, bisa ya, detik.com seperti ini ya. Oke, beres. Terus di sini kita coba buka domain kita. Perhatikan. Domain kita tadi kan namanya steamstar.tkj ya. Kita coba steamstar.tkj di mode samaran ya ini ya. Enter. Kalau benar ya buka webnya tadi. Gitu. Cara ganti halaman webnya gimana? Itu ada di video yang pertama. Steamstar.tkj. Kalau di ping nggak mau, kita coba ya. Ini kan lama ya. Nah, lihat. Ping steamstar.tkj. Enter.
Oke, Anda lihat di sini. Ini statusnya Anda lihat destination host unreachable. Kalau Anda ngalami seperti ini, kemungkinan Linuxnya IP-nya bermasalah. Kita lihat IP A. Anda lihat di situ. IP-nya kan berubah itu, Pak. Iya kan, 899. Kita cek etc network interface. Padahal di sini IP-nya 80.2. Iya. Caranya gimana? Ya udah, kita sekarang kita coba, kita flash dulu yang lama, IP A FL ENP0 S3. Terus kita restart init.d networking restart. Kita cek IP-nya. Udah beres, kita ping dulu dari server steamstar.tkj. Replay, kita coba lagi di sini di client, stop. Sini, ping lagi, replay, kita coba dari client sini. Kita refresh steamstar.tkj tambah slash, enter. Muncul. Intinya Anda kalau trouble, Anda harus tahu cara benerinnya ya, troubleshootingnya itu, Pak. Jangan itu tadi, jangan suwen di reset aja wis badane meneh disalulang aja, jangan. Terus kita coba blokir tadi ya. Ini pakai mode samaran ini ya. Berarti situsnya tadi mikrotik.com bisa buka. Jangan sampai situs yang nggak keblokir ikut keblokir, jangan sampai. Terus kita buka lagi di sini google.com. Maaf. google.com. Nanti di rumah videonya dilihat lagi lah. Situs yang diblokir sesuaikan sama soal. Di soal itu yang diblokir ada 3 ya, YouTube, Facebook, sama Instagram. Settingan saya seperti ini. Tadi lama soalnya yang ngebloknya masih lolos ya. Lah nanti saya kasih tahu triknya gimana cara menggunakan ini secara langsung. Ya, Anda nggak usah ngetik satu-satu, pakai script aja, tinggal impor aja nanti. Kita kasih tahu caranya sebentar. Kita buktikan dulu. IG, Instagram. Kita buka di tab yang sebelahnya. Terus Facebook. Kita buka di tab sebelahnya. Terus TikTok. Ingat ya, Anda bukanya itu sesuai dengan yang ada di layar 7-nya ini apa aja ya yang Anda blokir. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ya. Oke, ya. TikTok. Satu lagi Facebook, FB. FB sudah ya. Terus apa lagi? YT, YouTube. Oke, kita lihat YouTube. Kalau loadingnya lama seperti ini, ya ini masih bisa ini, Anda lihat. Masih bisa. Kita cobanya berulang kali sebentar. Facebooknya masih bisa. Kita lihat di sini. Rule mana yang jalan, rule mana yang nggak jalan, kita lihat. Nah, ini yang nggak jalan ini. Yang nggak jalan ini kita hancurkan aja. Nah, ini jalan. Facebooknya kan masih keblokir ya, sorry, kan masih bisa dibuka kan ya. Caranya gini Pak, Anda ping Facebook, Pak. Ping facebook.com. IP-nya Anda tengeri ya, 57144.100.1 ini diblok Mas. Diblok, klik kanan itu pada ngopi. Klik kanan ya. Di sini Facebook kan ini kan. Ini kan IG, blokir IG sekian banyak Mas. Facebook sekarang. Ini double klik, di copy Mas, di copy, ini diganti, paste yang IP tadi loh. Apply, oke. Ada 2 yang Facebook. Kita coba lagi. Dia masih bisa reply nggak? Ping Facebook. IP-nya Anda lihat 157.240. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Kita blokir lagi. Soalnya tadi pakai L7 masih tembus. Klik kanan lagi, ini di copy lagi Mas. Soalnya web yang besar-besar itu kayak Facebook, Instagram, dia punya lebih dari 1 IP publik gitu ya. Oke, kita coba lagi ping. Sampai di ping nggak bisa. 20835 ada nggak di sini? 20835 sudah ada ya. Maka hasilnya seperti ini nanti. Kalau sudah nggak bisa di ping, RTO lah gampangan ya. Maka kita coba lagi sekarang. Ini kita masuk sini. Facebook tadi kan ya. Facebook. Yang Instagram berhasil. TikTok berhasil nggak buka. YouTube berhasil nggak buka. Yang Facebook sekarang. Facebook buka.
Kita lihat lagi di sini masih buka nggak dia. Terus kita lihat rule yang kita buat tadi Facebook tadi loh, ini loh 57 atau 57 ini berhasil nggak, jalan nggak gitu Mas. Kita lihat di sini. Oh, yang ini yang jalan ternyata ya gitu. Yang nggak jalan dihancurkan nanti Pak. Gitu. Yes. Dari sini ada pertanyaan? Nah, ada? Ini soalnya rawan. Seringkali siswa gamari-mari gara-gara tembus gitu Pak. Itu tadi triknya, satu menggunakan Mozilla Firefox. Yang kedua pakai mode samaran gitu Pak. Udah ya, Anda lihat di sini, ternyata di sini Facebooknya nggak buka webnya, udah berhasil ya, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada. Kalau nggak ada ini saya tutup, berarti kan. Oke, ini sudah berhasil Facebooknya. Terus kita lihat lagi di sini ya. Firewall udah berhasil. Routing OSPF. Nanti pastikan Linux Anda harus bisa diping dari sini, Pak. Berarti Anda kalau sudah selesai pasang, sudah selesai, nanti pengujinya ngeceknya Linux Anda harus bisa diping dari sini, dari komputer penguji, gitu ya. Sekarang saya coba ping ya. Kalau ini kan langsung ya, ya harus bisa 172.17.80.2 bisa. Terus berikutnya pastikan di sini Mas, routing OSPF, sorry maaf, IP route ini sudah muncul DAO ya. Pastikan sudah muncul DAO. Kalau nggak ada DAO-nya berarti masih salah. Terus satu lagi ya, apa lagi ya? DNS, remote. Ya, ini remote-nya udah berhasil ya. Caranya remote-nya ya ini tadi sudah. Ya, saya ulangi lagi remote-nya ya. Saya pakai putih misalkan ya. Putih. Saya klik putih, saya masukkan IP-nya. Yang ini ya, server SteamStar. Double klik. Nah, udah berhasil ini. Root password-nya 1. Maaf. Ingat ya, nggak boleh login pakai root ya. Saya ulangi lagi. Putih pakai user nama Anda. Berarti Anda harus membuat user dengan nama Anda. Double klik. Tak besarin dulu supaya Anda tahu. Setting, appearance, fontnya saya besarin. Loginnya namanya tadi SteamStar. Enter passwordnya 1. Udah ya. Nah, Anda kalau mau nyeting, Anda harus masuk root. SU, passwordnya 1, Pak. Udah selesai seperti ini. Oke ya. Ini pengujian dari klien. Oh iya, ini kurang satu. Nama servernya bukan server, tapi harus diganti. Namanya apa nih? Namanya adalah ini. Hostname-nya Linux itu adalah server min nama siswa. Cara gantinya gini, Mas. nano/etc hostname. Enter, Pak. Nah, ini udah benar. Terus kenapa ini belum berubah server ini, Mas? Belum di restart. Saya restart dulu init 6. Maka Linux yang ada di VirtualBox ini akan restart. Kita buktikan. Ya ini, geser sini. Ini ya yang belakang ini ya. Kita init 6 enter. Kalau nggak bisa pakai sudo, tapi diinstal dulu, Pak. apt install -y sudo. Sudo itu super user do. Namanya kalau di Windows itu adminnya lah gitu ya. Pastikan Linuxnya connect internet ya. Kalau Linuxnya nggak connect internet, ya Anda update repo nggak bisa. Ya. Terus pastikan ini nyala. Ini tadi loh. Gitu ya. Nyala ya. Dia connect. Anda nggak usah ganti repo. Ya, dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan coba ya. Ini soalnya saya simpan dulu bentar. Simpan, saya jadikan PDF lagi, saya share di grup. Ini kan kebanyakan milih paket 2 ya, gitu ya. Yang milih paket 1 ya latihan soal paket 1. Yang tugasnya belum selesai, utamakan tugasnya dulu. Ya. Sebentar, publish soal UKK paket 2. Tugas KPJ kan ada yang belum. Ya. Selesaikan dulu. Sebentar. Saya simpan dulu PDF. Ya, ini saya share ulang. Berarti yang ini file revisiannya ya. Nanti kalau ada yang masih bingung soal ini, sampean tanya saya. Ini saya tutup dulu sebentar. Ya, ini masih proses. Gitu ya.
Bentar. Ping google.com. Reboot. Sudo reboot. apt update. Anda kalau ngalami dari sini nggak bisa langsung ke Linux-nya ya. Coba ya ke Linux-nya ya. Kita lihat Linux-nya bisa nggak ya. Clear apt ping dulu ya. Ping google.com. Oke, Anda kalau ngalami seperti ini, Pak, Linux-nya nggak bisa, Pak. Ke internet tadi bisa loh, Pak. Anda tinggal gini, Mas. Masuk ke device, masuk ke network, klik network setting. Kita buat permainan dulu. Ini dijadikan NAT dulu, dirubah dulu. Klik OK, kembalikan lagi. Device, network, nah gitu, Pak. Kembalikan lagi ke settingannya. Settingannya adalah bridge adapter, pastikan dulu all, sama ini di checklist pastikan ya. Oke, terus kita coba lagi cek IP-nya. PA muncul. Anda lihat di situ. Itu IP-nya ada 2 ya. Ada 2. Kita reset ya. IP A FLENP0S3. Terus kita restart init.d init.d networking. Restart. Terus kita ping ke 8844. Oke, baru kita update. apt update. Kita coba. Udah ya, udah berhasil. Sekarang kita install sudo tadi, Pak. Nanti Anda kalau init 0 nggak mau, error. Init spasi 6 nggak mau, berarti pakai sudo, Pak. Berarti install dulu. apt install min-y sudo. Sudo itu super user do, Pak. Gitu. Berarti jangan langsung bilang, Pak, Linux saya error, Pak. Enggak. Mungkin cara benerinnya Anda yang belum tahu. Ini cara benerinnya ya. Udah selesai, kita coba restart. Sudo, ini kan namanya masih server ya. Kan harus server minta mahasiswa. Kita restart. Init 6. Nah, beres. Berarti untuk supaya namanya berubah, di restart. Habis diganti, tadi di restart. Nah, kita lihat hasilnya. Bener nggak udah berubah? Hostname-nya ya. Kalau di Mikrotik itu sistem identity gitu ya. Oke, udah berubah kan itu kan? Root, enter, passwordnya 1. Udah selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dicoba. Ya, nanti kalau ada trouble panggil saya bantu. Ya. Berarti soalnya ini saya share di grup kelas ya. Saya share di grup kelas. Oke, kembali ke raknya masing-masing, silakan dicoba.